warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Recording in progress. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adziman. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Asyifa yang dirahmati oleh Allah, yang dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang terpilih, yakhtar itu ya, yang dipilih oleh Allah untuk menerima kasih sayangnya dan untuk mendapat waris surga yang telah diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Alladzina yarisunal firdausa, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan itu adalah kita yang mungkin orang lain tidak menyangka, tapi ternyata itu memang benar terjadi nantinya. Pokoknya kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu. Bersakit-sakit dahulu di dunia itu ya jangan senang-senang terus saja. Ya, ada sakitnya ya kita rasakan ya. Berenang-renang ke tepian dan bersenang-senang kemudian. Nanti janji yang diberikan oleh Allah kepada orang yang senantiasa memegang teguh syariat Allah, istiqomah dalam agamanya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Baiklah, hari ini kita akan masuk kepada nanti bab puasa. Belum saya masuk nanti bab kiat-kiat supaya berhasil nanti memasukkan bulan Ramadan. Nanti kalau sudah dekat-dekat, saya masuk pada materi-materi itu. Sekarang kalau kita berpuasa, kemarin sudah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, ini kita lanjutkan 186, 187, ya antara dengan doa dan tentang rambu-rambu puasa, ya. Puasa masa pertama dan puasa-puasa yang sampai sekarang kita kerjakan, yaitu di ayat-ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian kita masuk derajatnya puasa. Itu ada yang puasa sekedar tidak makan, tidak minum, ada yang tingkatannya lebih tinggi, sampai seperti apa ya orang yang berpuasanya lebih daripada meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Ya, ini yang kita bicarakan. Dan apa yang akan disediakan oleh Allah bagi mereka. Apa hikmah-hikmah di balik puasa ini ya? Rahasia-rahasia puasa itu apa? Kenapa kok diperintahkan untuk berpuasa ya? Ini ulama-ulama ahli hikmah itu menggalinya seperti itu, sehingga kita betul-betul mengerti di perintah Allah dan bisa mengerjakan sebaik-baiknya. Hikmah puasa apa, adab-adab puasa itu bagaimana,
supaya puasa kita diterima oleh Allah. Hanya saja ini waktunya sekarang jam 6.19, tapi saat tadi saya sampaikan sampai jam lebih 30 menit, ya berarti kan 10 menit. Kalau tidak sampai, ya sampai jam 45 menit. Ya, kemudian sisanya nanti kita doa. Setelah doa, yang mau bertanya, bertanya lagi, silahkan. Ya, setelah yang lain-lain, misalnya yang ada keperluan, itu bisa meninggalkan, ya, yang ke kantor, apa mengajar, itu bisa, ya. Sehingga ikuti aja sampai jam 7 kurang 15 menit itu sudah selesai, ya, sudah sampai berdoa. Nah, di sana nanti insya Allah. Jadi untuk Pak Azwar supaya nanti nggak kebablasan, ya, karena yang lain itu ada keperluan. Ini subuhnya maju, ya, subuhnya itu tambah siang, kelihatannya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan aja membaca ayat Quran dulu. Seandainya ini tidak bisa, kita selesaikan hari ini, ya kita bisa lanjutkan esok karena kita masih insya Allah belajar agama ini terus senyampang nyawa masih dikandung badan, ya kita terus belajar. Orang mengatakan utlubul ilma ilal minal mahdi ilal lahdi. Dari ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat itu bukan hadis, ya. Kalau dikatakan hadisnya palsu, nah itu kata-kata mutiara saja, ya agak sedikit benarnya bahwa mencari ilmu itu tanpa batas, mulai dari ayunan katanya karena itu kalau kita lahir harus diadani dan sebagainya, semuanya itu tidak ada yang sahih dari hadis, tapi itu bisa dijadikan suatu pemicu supaya kita terus belajar, jangan merasa tua, jangan merasa sudah tidak bisa. Al-Quran selalu bisa dipelajari, ya. Sudah tua bisa menghafal, bisa mengerti, bisa menjabarkan. Semua itu karena Allah lanah yahdi linurihi. Allah Ta'ala memberi petunjuk linurihi dengan cahayanya lima yasha kepada orang yang dikehendaki, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Pak Andi, sekarang monggo silakan dibaca ayatnya 186 dan 187 suratul Baqarah. Monggo. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li tajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana basiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta
yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 186-187. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi ya sudah membacakan Al-Quran, sangat bagus sekali. Inilah hasilnya dari kita senantiasa belajar tahsin, ya, belajar tahsin membaca Al-Quran dengan bagus, ya. Ya, meskipun belum sempurna, namanya manusia itu senantiasa terus-menerus untuk menuju kepada kesempurnaan. Baiklah. Setelah Allah menjelaskan kepada kita tentang perintah puasa di dalam ayat 183, sekaligus tujuan puasa yang diperintahkan itu bukan Allah senang kalau kita menderita, susah, soro, tidak. Tapi semua perintah Allah itu mengandung hikmah, mengandung kebaikan bagi yang diperintahkan. Maka dari itu yang ditunjuk langsung, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Karena orang yang beriman itu orang yang mau diamankan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang disayang oleh Allah sudah mendapat predikat iman tatkala di dunia. Diperintahkan, kadang-kadang dilarang, ya. Kadang-kadang juga ya ditunjukkan sesuatu yang baik kepada kita. Nah, setelah itu ditunjukkan juga puasa itu tidak banyak, cuma beberapa hari saja. Itu pun dilakukan di bulan 1 tahun hanya 1 kali di bulan Ramadan. Ya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena telah diturunkan kitab yang isinya petunjuk dan penyelamat, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah
Kita dianjurkan berpuasa di bulan Ramadan itu wujud syukur kita kepada Allah supaya kita tidak lupa bahwa petunjuk yang besar bagi manusia adalah turunnya Al-Quran. Ya. Setelah diterangkan dengan tata cara dan yang sudah dijelaskan kemarin ini, kemudian ayat 186 itu lain, tidak berkaitan dengan puasa seakan-akan. Tidak ada hubungannya yang membatalkan puasa, tata cara puasa mulai jam berapa sampai jam berapa, tidak ada. Namun di situ isinya adalah doa. Atau anjuran doa paling tidak kita pahami seperti itu. Yang artinya bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang akan mudah sekali dikabulkan doanya oleh Allah, karena di antara doa yang dikabulkan adalah doa orang berpuasa ketika berbuka puasa. Maka ada doa tatkala berbuka puasa, ya. Ada yang mendengar Allahumma lakasumtu, meskipun doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaika itu dan seterusnya itu tidak sahih datang dari Nabi, tapi tidak mengandung kesyirikan. Doa itu boleh. Lakasumtu, kepadamu aku berpuasa, wa bika amantu, padamu aku beriman dan seterusnya. Tapi zahabat duma'u wabtalatil uruqa wasabatal ajru insyaallah, itu yang seperti datang dari Nabi doanya ini. Nah, di ayat yang ke-186 ini Allah Ta'ala suatu saat dalam satu sebab turun ayat ini adalah ada seorang tanya, ya Rasulullah, Allah itu di mana? Itu dekat atau jauh? Kalau dekat saya akan berbisik, berdoa. Kalau jauh saya akan teriakkan supaya dia dengar doa saya ini. Maka turun ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Fa ini maka sesungguhnya qaribun, dekat, ya. Wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, ibadi, ya, hambaku, ani tentang aku, tentang Allah, apakah jauh atau dekat? Maka jawablah, fa ini sesungguhnya aku qaribun, dekat. Allah itu dekat. Bahkan di dalam surat Qaf, surat nomor 50 ayat 16 itu, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari manusia itu dari urat lehernya. Jadi yang dimaksud dekat ini ialah Allah mendengar seluruh perkataan, ya, percakapan seseorang dan memantau segala perbuatannya, sedang ilmunya meliputi segala-galanya. Itu maksudnya dekat. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, Allah mengetahui. Jadi jangan sampai kita merancang kejahatan kepada seseorang, atau kita mencaci, menghina dan lain-lainnya, meskipun orang lain tidak mendengar, Allah mendengar, ya. Itu namanya dekat. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dekat, ya, Allah itu dekat dengan kita ialah Allah mendengar seluruh percakapan seseorang dan Allah memantau segala perbuatannya. Jadi kalau dia sedang berjudi, sedang minum, sedang berzina, itu Allah melihat, ya. Dan nanti siap malaikat mencatatnya. Yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Tatkala malaikat itu duduk sebelah kanan dan sebelah kirinya, ya, senantiasa mengasihi mereka dan mencatat semua perbuatan. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut mereka illa ladaihi, kecuali di sisinya raqibun atid, ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat seluruh amal perbuatannya, dan nanti akan dikeluarkan di hari kiamat, ya. Hadza kitabuna yang tiku alaika bil haq. Inilah kitabmu yang mencatat seluruh perbuatanmu dengan sebenarnya. Nah, kalau seperti itu kita pahami, bagaimana seorang kok bisa melakukan suatu perbuatan durhaka kepada Allah, ya. Mereka kalau ngerti Al-Quran tidak mungkin merencanakan kebaikan, kejahatan, ya. Kemudian bakhil terhadap sesuatu yang mereka itu bisa
berbagi dengan yang lain. Ucapan buruk tidak mungkin kalau mereka itu orang beriman. Saya teruskan. Wa idza salaka ibadi anifa ini qarib ujibu da'watad da'i. Ujibu senantiasa mengabulkan, menjawab da'watad da'i, orang yang berdoa idza da'ani, tatkala ia benar-benar berdoa kepada Allah. Jadi pengabulan doa dari Allah itu idza da'ani, syaratnya yang pertama. Kalau memang dia betul-betul berdoa, tidak sekedar ya manis-manisan saja, lelamisan bahasa Jawanya ini, cuman supaya nampak ya sawangane kok gitu ya, enggak. Tadi idza da'ani betul-betul berdoa. Yang diucapkan, yang diucap itu betul-betul ditujukan kepada Allah, pasti dikabulkan. Hanya harus ingat bahwa pengabulan doa dari Allah itu ada 3. 1 dikabulkan sesuai dengan permintaan. Yang kedua dikabulkan untuk menghilangkan bencana yang ditakdirkan kepadanya. Yang ketiga dikabulkan besok di akhirat, ya. Tatkala kita memang butuh apa yang kita butuhkan nanti di sana, yang kita tidak tahu kebutuhan yang paling pokok nanti dikabulkan oleh Allah. Yang jelas tidak ada doa yang tidak dikabulkan asalkan idza da'ani. Kalau betul-betul berdoa kepadaku. Dan syarat yang kedua, fal yastajibuli. Hendaklah ia senantiasa menunaikan kewajiban kepadaku. Sholatnya dikerjakan, puasa dilakukan, yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Ya. Apa-apa yang menjadikan Allah cinta dikerjakan, dan apa-apa yang Allah menjadikan murka ditinggal. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Dan berimanlah sepenuhnya kepadaku, kepada Allah. Jadi imannya tidak boleh ragu-ragu bahwa setelah kita minta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan, karena Allah itu maha mengabulkan, Allah maha kaya, tidak mungkin yang kita minta tidak ada pada sisinya. Pasti ada dan pasti kuasa memberikan apa yang kita minta kepadanya. Kenapa demikian? La'allahum yarsudun, supaya mereka senantiasa berada di dalam jalan kebenaran atau jalan yang lurus. Itulah ya di tengah-tengah ayat itu seperti itu. Nah, ayat berikutnya adalah hukum puasa ini, ya. Ukhilalakum, telah dihalalkan bagi kalian, asalnya pasti diharamkan, ya. Lailatas syami rafasu ila nisaikum, ya, di malam hari setelah berbuka puasa itu rafas itu bercampur ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Dulu itu tidak boleh. Jadi yang dibolehkan hanya sebelum isya saja atau sebelum tidur. Itu dibatasi. Setelah itu tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi sampai besok lagi. Tapi akhirnya hukum undang-undang itu dimansuh oleh ayat ini. Sekarang ukhilalakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Nah, sekarang telah dihalalkan oleh Allah, yaitu bercampur dengan istrimu di malam hari, termasuk makan, termasuk minum di malam hari setelah maghrib, ya. Hunna, karena mereka para istrimu itu libasul lakum, pakaian untuk kalian. Wa antum, dan kalian pun libasul lahun, pakaian dari mereka. Artinya saling melindungi, ya, saling mengasihi, saling menyayangi, ya, di antara suami istri. Jadi tidak pantas kalau seorang suami itu jodoh istrinya, kemudian dituduh ini dan itu, ya, tanpa bukti yang benar. Istrinya pakaiannya, masa pakaiannya mau dibuang begitu saja, ya, tanpa ada prosesi hukum misalnya, ya. Jadi kalau nggak suka ya misalnya ya dicerai, ya itu ada aturannya. Bagaimana nanti harta yang dimiliki dan seterusnya, jangan seenaknya sendiri mentang-mentang jadi laki-laki, tidak boleh ini. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Ya, Allah telah mengetahui kamu itu telah berkhianat pada dirimu sendiri. Ya, sudah dilarang, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersenggama. Tapi di antara para sahabat itu ya apa ya nggak tahan, ya tetap aja. Ya, malam hari setelah buka itu bersenggama, karena juga tidak diterangkan apa hukumannya pada saat itu.
ya para sahabat itu, tapi dia tidak berani terus terang. Tiba-tiba Umar bin Khattab itu ya setelah itu campur suami istri, dia merasa berdosa datang kepada Rasulullah. Dia telah mengatakan ini dan itu, berterus terang kepada Nabi. Dan ternyata banyak juga sahabat yang melakukan seperti itu. Sama-sama melapor kepada Nabi tentang tidak tahannya mereka malam hari tidak kumpul dengan istrinya. Maka turunlah ayat ini, ukhila lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Ya, kalau sekarang ya dihalalkan bagi kalian rafas, berkumpul mencampuri istrinya di malam hari, ya. Mulai cerahkan itu. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum, ya. Allah mengetahui kamu itu berkhianat pada dirimu, kamu itu berbuat dosa, tetapi kamu sembunyikan, ya. Namun Allah Ta'ala fataba alaikum, Allah telah menerima tobat kalian, wa'afa ankum, dan telah memaafkan atas kalian. Jadi ya, dengan turunnya ayat ini, perbuatan-perbuatan sahabat yang dulunya yang dilarang mencampuri istrinya malam hari itu, ya, kecuali hanya setelah buka puasa, sebelum sholat isya atau sebelum tidur, maka sekarang sudah dihalalkan itu. Fal'ana, maka sekarang basiruhunna, saya campuri mereka, nggak apa-apa sudah, ya sampai waktu pacar campuri boleh. Wabtagu maka taballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah kalian, itu mencari keturunan, yang mencari melanjutkan hidupnya setelah dia meninggal dunia. Kemudian wakulu, dan tetaplah boleh makan, wasrobu, dan minumlah, hatta yatabayana lakumul khaitul abyadi, sehingga ya jelas perbedaannya benang yang putih minal khaitil aswad, ya, dari benang yang hitam, ya. Kata yatabanya lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi, ya. Wasrabu, kemudian minumlah, ya, wasrabu, dan minumlah kata yatabayana lakumul khaitul aswadi minal khaitil aswadi minal fajar, yang dimaksud adalah fajar. Jadi maksudnya benang putih dan benang merah itu hanya menunjukkan bahwa kita boleh makan minum itu sampai fajar. Nah, kita sekarang mempunyai fajar itu apa? Ya fajar itu subuh. Jadi kita kalau sudah masuk subuh, Allahu Akbar, sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi kalau masih tarkim, kita boleh minum. Tarkimnya di sini, ya. Ya, di sini tarkim itu 10 menit sebelum waktu subuh, maka kita boleh makan dan boleh minum, ya. Kemudian setelah itu fa'atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasamu itu ya setelah fajar ini sampai lail, yaitu terbenamnya matahari, ya. Kemudian waktu basiru walatu basiruhuna, dan janganlah kamu campuri keduanya. Wa antum akhifuna fil masajid, sedangkan kamu sudah berniat untuk beriktikaf di dalam masjid selama 10 hari. Iktikaf biasanya sahabat ini selama itu tidak boleh mencampuri istrinya. Wa tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, fal taqrabuha, maka jangan sampai kamu langgar hukum-hukumnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka tetap dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Jadi yang membatalkan puasa itu hanya 3. Makan, minum, dan bersenggama. Menurut Al-Quran. Tapi nanti kita ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ada yang lain. Dan itu pendapat. Tapi pokoknya yang membatalkan puasa itu makan, minum, dan bersenggama, ya, di waktu siang hari. Nah, sekarang saya akan masuk kepada derajat puasa, rahasia puasa, hikmah puasa, dan adab-adabnya. Loh, kok hampir habis, ya? Kok bisa sedikit aja lah, ya. Yang pertama, derajat orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu ada 3 tobaqat atau 3 derajat. 3 derajat. Yang pertama, derajat yang paling rendah, ya, di antara derajat itu adalah
meninggalkan makan, minum, dan persetubuhan seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Dan itu sudah dianggap sah menurut hukum syariah. Puasanya adalah sah. Meninggalkan makan, minum, dan bersetubuh. Ya. Yang kedua, tingkat yang lebih tinggi daripada makan, minum, dan bersenggama adalah meninggalkan makan dan syahwat. Ya, makan dan syahwat, makan, minum, terutama ini, dan syahwat karena Allah dengan mengharapkan ampunan dan surganya Allah atau terhindar dari api neraka. Ini adalah derajatnya puasanya orang yang sudah meningkat, imannya sudah tinggi, tidak hanya meninggalkan makan dan minum dan syahwat, ya, tapi juga ada keinginan dengan puasa itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah, menginginkan surganya Allah, supaya terhindar dari siksa api nerakanya. Tingkatan yang tertinggi adalah meninggalkan makan dan minum serta syahwat, bahkan menahan hati dari segala yang lain dari Allah, karena semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ini yang paling tinggi. Jadi tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama saja, tapi seperti yang disebutkan tadi. Golongan yang kedua yang disebutkan tadi dinamakan ahlul khusus. Dan golongan yang ketiga dinamakan ahlul ma'rifat. Ya, orang yang sudah ma'rifat, sudah betul-betul kenal kepada Allah. Ahlul khusus memelihara lidah dan berdosa dan berbohong sesudah menahan makan dan minum, ya, serta jima. Jadi tidak hanya menahan makan, minum, dan jima, tapi juga dia menahan, ya, golongan khusus itu menahan dari berdusta dan berbohong, ya. Jadi lidahnya tidak digunakan berdusta, berbohong, ngerasani, dan lain-lainnya. Ini adalah tingkatan yang kedua tadi, ya. Kemudian ahlul ma'rifat yang ketiga, ya, memelihara dari segala rupa selain dari Allah. Jadi selama berpuasa yang diingat adalah tentang kebesaran keagungan Allah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah menganggap batal puasanya. Jadi mereka menganggap bahwa puasa telah batal dengan memikirkan selain Allah dan hari akhir, dan dengan memikirkan dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Itu sudah orang puasanya orang yang tingkat tinggi. Barangkali kita tidak bisa atau belum sampai kepada derajat ini. Baiklah, sementara sampai di sini dulu, ya. Nanti kita tutup dengan doa, dan setelah itu bagi mereka yang masih ingin tanya silakan. Kalau mereka mau meninggalkan ya monggo, karena ya mungkin musimnya orang bekerja. Monggo Pak Asbar. Ya,